Halo semua, kembali lagi di channel Semua Choice ID. Nah, di video kali ini Semua Choice ID bakal ngasih kalian 7 rekomendasi HP gaming dengan fitur bypass charging murah terbaik di tahun 2025. Nah, sederhananya fitur ini bakal bikin HP kalian dapat tenaga langsung dari charger tanpa ngelewatin baterai. Jadi baterai kalian tuh bisa istirahat dan bobok dengan nyenyak. HP tetap adem dan performa gaming kalian nggak bakal keganggu. Kesehatan baterai jauh-jauh lebih awet. Nah, namun sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi saat kita nanti upload video-video terbaru, kalian bakal langsung dapat notifnya dan bisa nonton langsung saat ini juga. Pada urutan paling botot kita ada Itel RS4. Ponsel yang satu ini membuktikan kalau buat nikmatin fitur bypass charging, dompet kalian nggak perlu ngalamin yang namanya sekarat. Secara spesifikasi, Itel RS4 ini benar-benar fenomenal untuk harganya. Chipsetnya MediaTek Helio G99 Ultimate dengan fabrikasi 6 nanometer. Antutu skornya mencapai 448 ribuan. Layarnya 6,6 inch IPS LCD HD plus 720p dengan 120 Hz. Baterainya sendiri 5000 mAh dengan 45 watt power charge. Harganya sendiri saat video ini dirilis di kisaran 1,8 juta sampai dengan 2,2 jutaan karena ada varian 8 per 128 dan varian RAM 12 per 256 GB. Dan dengan chipset Helio G99 Ultimate dan RAM Jumbo, Mobile Legends bisa rata kanan 90 fps, PUBG Mobile juga bisa lancar smooth ekstrim. Namun buat Genshin Impact kalian harus rela main di settingan low biar nyaman. Nah, disinilah letak kejeniusan Itel. Mereka sengaja memasang layar beresolusi HD Plus atau hanya 720. Ini bukan semata-mata untuk menekan harga, tapi sebuah keputusan strategis untuk performa. Dengan resolusi yang lebih rendah, GPU Mali G57 MC2-nya tidak perlu bekerja keras jika harus merender grafis di layar Full HD Plus. Hasilnya frame rate yang lebih tinggi dan lebih stabil di game-game berat. Jadi kelemahan resolusi layar ini justru berbalik menjadi sebuah keunggulan untuk performa gaming mentah di kelas harganya. Pada urutan ke-6 kita ada Poco M6 Pro alias M6 Pro. HP ini menawarkan paket yang sangat seimbang antara performa, layar, dan fitur di kelas 2 jutaan. Chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G99 Ultra dengan fabrikasi 6 nanometer. Antutunya mencapai skor 428 ribuan dengan layar 6,67 inch, Flow AMOLED FHD plus 120 Hz refresh rate-nya. Baterainya udah dibenamkan 5000 mAh, 67 watt turbo charging. Harga saat video ini dirilis adalah sekitar 2,5 jutaan sampai dengan 2,8 jutaan di varian 8 per 256 GB. Untuk performanya sendiri memang ada kemiripan dengan Itel R4 karena pakai basis chipset yang sama. Mobile Legends bisa dapat sekitar 75 fps dan PUBG Mobile juga jelas libas di pengaturan medium saja. Bedanya berkat layar AMOLED FHD Plus, main Genshin Impact di settingan low medium jadi jauh lebih memanjakan mata kalian. Pengalaman visualnya benar-benar naik kelas dibandingkan Itel RS4. Nah, untuk HP gaming di tahun 2025, fitur bypass charging ini sudah menjadi sebuah standar. Nah, Poco M6 Pro ini cocok banget buat kalian yang cari HP gaming serba bisa. Performanya dapat, layarnya cakep buat nonton dan main game, chargingnya juga kenceng. A true all-rounder di harga 2 jutaan. Pada urutan kelima, kita ada Infinix Note 40. Nah, kalau urusan nge-charge adalah prioritas utama kalian, Infinix Note 40 ada jawaban yang paling pas. HP ini nggak cuma punya fitur bypass charging, tapi paket lengkap teknologi pengisian daya termasuk wireless charging. Chipsetnya sudah dibekali dengan MediaTek Helio G99 Ultimate. Antutu skornya di range 409.000 sampai 485 ribuan. Varian 4G dan 5G agak sedikit berbeda. Layarnya 6,78 inch AMOLED FHD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Baterainya sudah ditanamkan 5000 mAh dengan 45 watt fast charge dan wireless chargingnya itu dapat 20 watt. Harga saat video ini dirilis di kisaran 2,2 juta sampai dengan 2,9 jutaan. Secara performa, masih sekelas dengan Poco M6 Pro, Genshin Impact dan PUBG lancar, terutama dengan bantuan X-Boost Gaming Engine yang bakal bantu optimasi performanya.
Namun nilai plus utamanya ada di fleksibilitas pengisian daya yang luar biasa. Nah ini yang penting dan harus jadi perhatian khusus. Bypass charging di Infinix Note 40 itu ada, tapi setelah update ke SOS 15, cara kerjanya berubah total. Fiturnya jadi otomatis dan hanya akan aktif kalau sistem mendeteksi HP kalian mulai panas. Artinya kalian tak bisa lagi mengaktifkannya secara manual sesuka hati kalian. Ini adalah perubahan signifikan dari yang dijanjikan. Awalnya, fiturnya memberikan kontrol penuh kepada pengguna untuk melindungi baterai sejak awal sesi gaming. Nah, Infinix Note 40 ini buat kalian yang butuh fleksibilitas charging maksimal, termasuk kemewahan wireless charging di harga terjangkau. Performanya cukup solid, namun catat baik-baik soal perubahan sistem pada bypass chargingnya. Pada daftar keempat, kita ada Tecno Pova 6. Nah, apakah kalian ngerasa capek kalau sedikit-sedikit harus ke-charge HP kalian? Maka kalian wajib kenalan sama Tecno Pova 6 dengan baterai Monster 6000 mAh dan charging super ngebut 70 watt. Sesi gaming kalian dijamin tanpa putus-putus. Chipsetnya masih pakai standar ya, MediaTek Helio G99 Ultimate. Untuk skornya capai 443 ribuan. Untuk skor Pova 6 Neo, layarnya 6,78 inch AMOLED Full HD Plus 120 Hz dengan baterai 6000 mAh dan 70 watt Ultra Charge. Harga saat video ini dirilis adalah sekitar 2,1 sampai 2,5 jutaan. Lagi-lagi kita disuguhkan dengan smartphone dengan G99 Ultimate sebagai dapur pacu utamanya. Main Mobile Legends bisa dapat frame rate tinggi hingga 90 fps. Yang bikin beda dengan baterai 6000 mAh-nya, kalian bisa main 2-3 jam lebih lama dibanding HP lain di daftar ini sebelum kalian harus nyari colokan. Ini adalah daya tahan baterai yang sesungguhnya untuk para grinder. Tecno juga nggak ketinggalan, fitur bypass charge-nya siap menjaga suhu HP kalian tetap adem saat kalian main sambil nge-charge baterai monsternya. Ini adalah kombinasi maut, baterai yang tahan lama, pengisian support cepat, dan proteksi panas saat bermain. Sempurna untuk sebuah sesi gaming maraton. Pada urutan ketiga ada Nubia Neo 2 5G. Saat ini kita masuk ke tiga besar, disambut oleh HP yang DNA-nya benar-benar gaming, Nubia Neo 2 5G. Ini gak cuma bicara soal spek, tapi juga soal pengalaman bermain yang lain daripada yang lainnya. Chipsetnya pakai Unisoc T820 dengan fabrikasi 6 nanometer. Antutunya 454 ribuan dengan layar 6,72 inch IPS LCD Full HD Plus 120 Hz. Baterainya 6000 mAh dengan 33 watt fast charge. Ada fitur spesialnya yakni Dual Gaming Shoulder Triggers. Harga saat video ini dirilis sekitar 2,2 sampai dengan 2,8 jutaan. Nah, kalian jangan remehin chipset Unisoc T820 ini. Performanya setara dengan Snapdragon 7 series. PUBG bisa jalan di setting smooth ekstrim stabil di sekitar 40 fps. Mobile Legends atau Arena of Valor bisa stabil di 50 sampai dengan 60 fps. Tapi yang bikin HP ini spesial adalah air triggernya. Dua tombol sentuh di bahu HP ini bisa kalian atur untuk menembak dan membidik. Main game FPS jadi serasa pakai controller, memberikan keuntungan kompetitif yang nyata. Di Nubia, fitur bypass charging bisa kalian temukan di game space. Tinggal colok charger, aktifkan, dan kalian siap tempur tanpa khawatir throttling karena panas berlebih. Pada urutan kedua, kita ada Tecno Camon 30. Di pilihan runner-up, kita ada pilihan yang sedikit out of the box, yakni Tecno Camon 30. Speknya, dia ada dua macam chipset. MediaTek Dimensity 8200 Ultimate untuk yang varian 5G, dan Helio G99 untuk varian 4G. Untuk skornya mencapai 513 ribuan untuk varian 5G dengan layar 6,78 inch AMOLED Full HD Plus 120 Hz refresh rate. Baterainya 5000 mAh dengan 70 watt Ultra Charge. Harga saat video ini dirilis sekitar 3,4 jutaan varian 30S. Dengan store Antutu di atas 500 ribu untuk varian 5G-nya, smartphone yang satu ini bisa ngasih perlawanan serius di arena gaming. Main game berat seperti PUBG di settingan tinggi bukan masalah lagi. Ini adalah bukti nyata di tahun ini HP yang berfokus pada kamera bisa menjelma menjadi sebuah monster gaming. Tecno mengkonfirmasi kalau seluruh seri Camon 30 dari yang paling terjangkau hingga varian Premier punya fitur bypass charging. Ini artinya kalian bisa jadi konten kreator dengan kamera andal sekaligus jadi pro player tanpa kompromi soal suhu dan keawetan baterai. Nah, pada urutan nomor wahid kita ada Infinix GT 20 Pro.
Dan inilah juaranya, HP yang mendefinisikan ulang arti value for money di tahun 2025. Infinix GT 20 Pro harganya memang sedikit di atas yang lain, tapi performa yang ditawarkan lompat beberapa kelas. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer. Antutu skornya nembus 936 ribuan. Layar 6,78 inch AMOLED Full HD plus 144 Hz refresh rate. Baterai 5000 mAh, 45 watt fast charging. Harga saat video dirilis adalah 3,8 sampai dengan 4,5 jutaan. Skor Antutunya hampir 1 juta. Ini bukan lagi kelas budget, ini sudah nyerempet-nyerempet ke segmen flagship. Genshin Impact di settingan high 60 fps bisa banget. PUBG di settingan grafis tertinggi dengan frame rate ultra, sikat aja. Dan performa gaming di HP ini benar-benar tanpa kompromi di kelasnya. Bahkan bisa menyaingi HP dengan harga yang jauh lebih mahal. Tentu saja sebagai HP gaming andalan, bypass charging adalah fitur wajib. Namun sama seperti saudaranya di seri Note, setelah update XOS 15, fitur ini berubah menjadi otomatis dan baru aktif saat HP kalian terasa panas. Ini satu-satunya catatan kecil untuk HP yang nyaris sempurna di kelas harganya. Infinix GT 20 Pro adalah pilihan terbaik kalau kalian punya budget lebih dan menginginkan performa gaming paling brutal di rentang harga di bawah 5 jutaan. This is the king of budget gaming di tahun 2025. Nah, itu tadi adalah 7 rekomendasi HP gaming bypass charging murah terbaik, dan sampai jumpa di video selanjutnya.